Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang Pondok Pesantren Al-Fatah sebagai pondok penghafal hadis. Selama ini kita mengenal Pondok Temboro ini sebagai markas jamaah tabligh terbesar di Asia Tenggara. Ternyata di samping itu, pesantren salaf ini juga telah melahirkan ribuan santri penghafal hadis. Ada penghafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bulughul Maram, Arba'in Nawawi, dan lain sebagainya. Mengapa menghafal hadis? Mengapa tidak menghafal Al-Quran? Jangan salah, hafalan hadis dilakukan setelah para santri menghafal Al-Quran. Rata-rata pesantren di Indonesia mengajarkan kitab-kitab kuning. Ini juga diajarkan di Al-Fatah Temboro. Tak terhitung pesantren di Nusantara yang fokus pada mencetak para hafidh Quran. Dan Pondok Temboro juga gudangnya penghafal Al-Quran. Bahkan ketika Ramadan di sana diadakan tarawih 20 rakaat dengan mengkhatamkan Al-Quran dalam waktu semalam. Alhasil dalam satu bulan khatam 30 kali. Jadi bisa dikatakan bahwa ciri khas Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro adalah tahfidz hadis dan dakwah. Dua hal yang jarang dimiliki oleh pesantren lain. Tidak banyak pondok pesantren yang mempunyai perhatian berlebih pada pembelajaran, kajian, dan tahfidz hadis. Padahal setiap ulama dan ilmuwan muslim memulai karir keilmuannya dengan menghafal Al-Quran, dilanjutkan dengan ilmu hadis dan ilmu-ilmu dasar keislaman lainnya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Syekh Imam Nawawi, bahwa para ilmuwan, para guru, para ulama, mereka memulai belajar dengan menghafal Al-Quran. Ilmu hadis, fikih, dan lainnya baru diajarkan setelah hafal Al-Quran. Para sahabat banyak yang bergelar hufat atau qurra untuk dipersiapkan menjamin keterpeliharaan Al-Quran. Ibnu Abbas misalnya, selain hafal Al-Quran, juga hafal berbagai syair Arab klasik pada zaman jahiliyah. Setiap kali ditanya oleh Ibnu Al-Azraq tentang makna kosakata sulit dalam Al-Quran, maka dengan piawai beliau mendatangkan dari hafalannya berbagai syair Arab yang menjelaskan makna kata sulit dalam Al-Quran tersebut. Alhamdulillah, kita punya pesantren Al-Fatah Temboro yang melaksanakan pembelajaran dan kajian hadis serta memberlakukan kebijakan menghafal al-hadis kepada para santrinya. Pondok pesantren Al-Fatah berada di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kebijakan menghafal hadis di pesantren Temboro bermula dari adanya anjuran pengelola pesantren diawali sekitar tahun 2007-2008 agar para santri memiliki hafalan hadis, yang akhirnya pada tahun 2012 kegiatan menghafal hadis menjadi sebuah tradisi. Wisuda penghafal Sahih Bukhari pesantren Al-Fatah yang dilaksanakan pada tahun 2012 mewisuda sebanyak 10 santri, di mana semuanya hafal Sahih Bukhari. Ke-10 santri yang hafal Bukhari setelah dites bacaannya dari awal sampai akhir dan lolos mendapatkan hadiah umroh gratis dari pesantren. Pada tahun 2015 diadakan wisuda, hasilnya satu santri mampu menghafal 10.000 hadis. Kemudian ada satu santri yang mampu menghafal 7.500 hadis. Kemudian ada 6 santri yang menghafal 7.315 hadis. Ada 28 santri yang menghafal 5.000 sampai dengan 5.600 hadis. Ada 46 santri yang menghafal 3.000 sampai dengan 4.300 hadis.
Lalu ada 16 santri yang mampu menghafal kitab hadis Bulughul Maram. Ada 22 santri yang mampu menghafal Mukhtasar Bukhari. Dan yang menggembirakan, semua santri yang mampu menghafal hadis tersebut di atas sekaligus mampu dan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Dengan rincian, 27 santri mampu menghafal Al-Quran tanpa salah, 163 santri mampu menghafal Al-Quran disertai adanya beberapa kesalahan. Bisa disimpulkan dari banyaknya jumlah santri yang mampu menghafal ribuan hadis bahwa kajian hadis di pesantren Temboro menunjukkan hasil yang perlu diapresiasi. Terlebih di antara mereka terdapat juga sebagian besar yang telah hafal Al-Quran. Pada suatu ketika, dalam sesi tanya jawab, Ustadz Abdus Somad pernah ditanya tentang tempat-tempat yang bagus untuk belajar hadis. Secara mengejutkan, beliau menempatkan pesantren Al-Fatah Temboro sebagai tempat terbesar untuk mendalami ilmu hadis. Kemudian disusul setelah itu ada Majelis Tafakuh Fiddin Syekh Nuruddin Bogor, ada Darul Hadis di negeri Maghribi. Kemudian ada Majelis Sayyid Ahmad di Mekah. Beliau adalah putra sekaligus penerus Khalakoh Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Ibnu Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu yang kelima, rekomendasi dari Ustadz Abdus Somad, ada Darul Mustafa di Tarim, Yaman, diasuh oleh Habib Umar Al-Hafidh. Oke, demikian sekilas tentang pesantren Al-Fatah Temboro sebagai markas penghafal hadis. Di samping juga dahulunya dikenal sebagai markas penghafal Al-Quran dan markas jamaah tabligh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.